Perkenalkan, saya Sofian Akbar dari jurusan Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi saya membuat video ini, saya ingin melengkapi tugas dari perkembangan belajar peserta didik. Nah, di dalam perkembangan belajar peserta didik ini kami sudah masuk di materi perkembangan fisik dan motorik. Dalam perkembangan fisik dan motorik itu terbagi menjadi 3 poin dan kami disuruh memilih di antara ketiga poin tersebut, dan saya memilih poin yang ketiga, yaitu tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat perkembangan fisik dan motorik. Nah, menurut Elizabeth Harlock, perkembangan fisik dan motorik anak tidak selalu bekerja dengan mulus. Itu dikarenakan ada beberapa faktor. Ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu dikarenakan oleh tubuh dia yang tidak mampu bertahan dengan situasi, atau bisa ditanda kutipkan itu bisa sakit mungkin. Dan untuk faktor eksternal sendiri itu dipengaruhi oleh lingkungan, perkembangan lingkungannya ini baik atau buruk mungkin akan mempengaruhi perkembangan belajar dari peserta didik itu. Dan Harlock mengelompokkan faktor penghambat ini menjadi 4 faktor. Yang pertama ada itu faktor gizi, kesehatan, lingkungan, dan psikologi. Nah, untuk faktor pertama yaitu faktor gizi. Faktor gizi ini sendiri berperan dalam mendukung perkembangan tubuh dan sistem anak. Nah, jika anak kekurangan gizi seperti protein, kalsium, dan vitamin, dapat dipastikan anak tidak akan beraktivitas dengan selayaknya. Maka dengan itu, kalsium dan vitamin dapat menghambat pertumbuhan tulang dan otak anak, sehingga anak tampak lemas dan sulit bergerak atau beraktivitas seperti anak-anak pada umumnya. Di poin yang kedua ini sendiri yaitu faktor kesehatan. Faktor kesehatan juga sangat mempengaruhi kemampuan anak untuk berkembang secara optimal. Makanya faktor kesehatan ini anak yang sering mengalami sakit seperti flu berat, asma, dan anemia biasanya memiliki keterbatasan dalam beraktivitas. Nah, contohnya seperti kalau seorang anak yang kurang atau yang sudah terpapar dengan sakit asma, mereka tidak akan seperti anak pada umumnya, tidak akan berlari-lari, tidak akan bermain terlalu berlebihan. Itu dikarenakan penyakit yang sesak napas, nantinya mereka akan sulit berkembang. Nah, dan untuk faktor yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Nah, di lingkungan juga ini sangat berpengaruh, meliputi dari lingkungan yang baik atau lingkungan yang buruk dia di dalamnya. Begitu juga baik secara luas atau sempit. Bisa dicontohkan atau bisa diartikan juga. Contohnya seperti orang yang di desa dan di perkotaan jelas memiliki perbedaan yang signifikan. Itu dikarenakan kesempatan
yang terbatas untuk melakukan bergerak bebas di dalam kota dan desa ini sangat signifikan. Contohnya di kota itu sudah bisa diibaratkan kota ini besar dan untuk lalu lintasnya sangat padat. Jadi mungkin itu merupakan salah satu pembedanya di kota maupun di desa. Karena di kota sudah bisa diibaratkan penduduknya sangat luas, sangat padat, itu juga akan menjadi salah satu faktor dari lingkungan. Dan yang faktor terakhir yaitu tentang faktor psikologis. Faktor psikologis ini juga menjadi penghambat penting dalam perkembangan motorik anak. Ini dikarenakan bahwa anak yang kurang akan validasi, dia akan cenderung takut untuk berbicara, takut untuk itu karena kesalahan, dia bakalan takut dan akan merasa cemas-cemasnya. Jadi menurut saya dan saya sarankan untuk kalian semua kedepannya yang menonton video ini, saya sarankan kalau ada anak kalian atau murid-murid kalian yang masih dalam proses perkembangan di motorik maupun fisik, saya harapkan kalian harus tetap memerhatikan psikologisnya karena mereka akan menganggap kalian tidak menghargai pendapatnya. Jadi saya harapkan kalian harus tetap menghargai pendapatnya atau bisa menjadi pendengar atau hanya sekedar memberikan apresiasi saja sudah menjadi salah satu contoh dalam faktor psikologis tersebut. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.